Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah hari ini deg-deg ser. Mau supervisi. Ya Alhamdulillah kita sampai di program supervisi coaching. Nanti kita akan melewati 3 tahap Pak. Ada pra supervisi, ada supervisi dan pasca supervisi. Nanti di pra supervisi ada rubrik penilaian seperti ini Pak. Ya. Iya. Nanti silakan diisi sesuai dengan apa yang Pak Andi coachingkan. Seperti itu. Siap. Jadi untuk sebelumnya saya ingin bertanya pada Pak Andi ya, apa kompetensi coaching yang ingin Pak Andi capai? Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi saya bisa all out penuh menghadapi coach saya gitu. Saya tidak kepikiran kemana-mana, saya hanya fokus kepada beliaunya coach saya. Kemudian yang kedua yang ingin saya capai adalah menyampaikan pertanyaan berbobot yang akan memancing dia untuk mengeluarkan apa unek-uneknya, apa idenya gitu. Baik Pak Andi, nanti kita akan lihat bagaimana proses supervisinya. Siap. Dan juga coachingnya. Siap. Terima kasih Pak Andi. Ya, pandangannya jangan galak-galak nanti Pak ya. Selamat pagi Pak Fian. Selamat pagi Pak Andi. Ada apa dengan Anda? Akhir-akhir ini loh, saya lihat cemberut aja itu. Saya sebenarnya sudah lama pengen ketemu Pak Andi. Saya sebenarnya ada masalah di sekolah saya, khususnya di pembelajaran. Saya itu merasa siswa saya itu mulai menurun minat belajarnya Pak. Apalagi mereka kan diperbolehkan membawa HP atau gadget. Nah, ini masalahnya anak-anak lebih cenderung suka main game Pak daripada motivasi belajar. Itu saya mulai ada resah gitu. Bagaimana ya saya ini bisa mengembalikan semangat belajar siswa saya gitu Pak. Jadi dari permasalahan yang Anda sampaikan itu idealnya harapan Anda ke depannya itu seperti apa? Maunya sampean itu seperti apa? Saya inginnya itu nanti minat belajar siswa saya itu kembali, tapi tetap tidak meninggalkan dari kebiasaan mereka. Kalau mereka biasa bermain game dengan HP, saya akan mencoba mengalihkan perhatian mereka dari main game itu menjadi belajar. Seperti itu sih cara saya Pak. Jadi harapan mereka itu jaga jalur belajarnya itu yang benar kan gitu ya secara garis besar. Tetap megang HP tapi juga tetap belajar. Ada manfaatnya di sana ya. Tidak hanya main game gitu Pak. Terus dari yang Anda sampaikan tadi itu kan harapan Anda adalah anak-anak itu minat belajarnya tinggi kembali. Untuk saat ini skalanya dari 1 sampai 10 minat belajar anak-anak itu berada di angka berapa menurut jenengan? Kalau dilihat dari semua bawa gadget itu 50-50 Pak. Jadi kalau ada yang gini, kalau misalnya ada tugas baru mereka diminta gurunya baru mencari literatur dari internet. Tapi kalau nggak ada, otomatis mereka mabar main bersama. Jadi bukan ajak-ajak untuk belajar tapi ajak-ajak untuk main game. Jadi dari 1 sampai 10 skalanya itu berada di 5. Iya, 5. Terus harapan sampean ke depannya dari 5 ini mau meningkatnya ke berapa? Kalau bisa ya 10 Pak. Kembali 100%. Seperti semangat belajar yang diharapkan orang tua saat mereka ingin menyekolahkan anaknya di sini. Jadi sebenarnya saya juga ada angan-angan Pak. Nanti bagaimana gadget ini saya menggunakan aplikasi belajar seperti game, tapi mereka tidak terasa main game juga tapi belajar gitu. Seperti pernah saya coba itu menggunakan aplikasi mengisi teka-teki seperti itu Pak. Jadi mereka secara nggak sadar asik main game tapi belajar seperti itu. Kalau dalam proses menuju yang 5 menuju 10 tadi, tentu kan banyak hambatan-hambatan. Ya. Nah, dari beberapa hambatan itu yang menurut jenengan yang paling berat itu di mana? Hambatan utamanya itu di mana? Motivasi dan dukungan lingkungan sekitar Pak. Jadi kalau hanya misalkan guru Pak, karena guru satu, nanti satu kelas ada yang 35, ada yang 36, itu kayaknya tidak bisa secara maksimal memantau satu persatu anak. Jadi pembiasaan itu mungkin harus dimulai di rumah, dibiasakan, nanti di sekolah sudah bisa terbiasa.
Jadi dukungan guru juga dukungan orang tua juga. Gitu. Jadi hambatannya sudah ada, hambatannya sudah kita identifikasi tadi. Nah, sekarang kekuatan kita untuk mengubah, kekuatan yang Anda miliki untuk mengubah minat itu apa? Saya ingin berbagi ke guru yang lain juga supaya juga menggunakan cara yang sama, kurang lebih apa yang pernah saya lakukan, yaitu menggunakan aplikasi berbasis game pembelajaran. Jadi inovasi itu yang mungkin tidak hanya saya nanti yang melaksanakan, tapi guru-guru yang lain juga ikut juga menggunakan, jadi saling mendukung gitu loh. Jadi saya menggunakan, guru-guru lain menggunakan, semua enjoy main game tapi belajar juga. Hambatannya sudah, kekuatannya sudah. Nah, langkah awal yang bisa jenengan mulai dari pemetaan tadi, dari hambatan, kemudian kekuatan, langkah awal apa yang bisa segera jenengan mulai? Mungkin saya akan koordinasi dengan sekolah dulu bahwa metode belajar ini memang dirasa berbeda dengan kebiasaan. Jadi saya harus bilang ke kepala sekolah supaya nanti bisa mengkolaborasikan dengan semua guru dan juga warga sekolah bagaimana mendukung proses ini bisa jalan gitu. Jadi kalau semua satu sekolah paham atas tujuan ini, nanti akan sukses apa yang kita harapkan. Anggap saja rencana sudah dilaksanakan dan sebagainya. Terus bagaimana indikator Anda mengukur kesuksesan bahwa minat belajar anak ini sudah meningkat? Nah, nanti kita bisa lihat di kelas 11 Pak. Kalau di SMK itu nanti ada semacam survei bagaimana tingkat literasi anak, bagaimana tingkat numerasi anak. Itu bisa dilihat dari hasil survei itu, AKM. Jadi survei AKM nanti dari 1 tahun di awal kita coba terapkan hal ini, di kelas 11 ada hasil survei AKM, nanti kita bisa evaluasi di kelas 12. Ya, terus anggap aja sudah sukses gitu kan, ada sukses, sudah tercapai. Bagaimana Anda merayakan kesuksesan dari rencana Anda ini? Jadi nanti kita akan sama-sama, baik orang tua, ya, guru, siswa, kita akan tunjukkan output kualitas kita kepada masyarakat. Jadi kalau anak ini kompeten di bidangnya, kalau SMK itu ya, terus anak ini juga terampil berkomunikasi dari literasinya, dia akan diterima di masyarakat baik di dunia kerja maupun di lingkungannya. Luar biasa sekali rencana Anda, Pak Bian. Semoga bisa terrealisasi. Terus yang terakhir, bagaimana perasaan Anda saat ini? Saya merasa lebih lega Pak. Sebenarnya tadi itu saya juga resah karena saya bingung memulai dari mana. Setelah saya ngobrol dengan Mali ini, saya mulai agak semangat lagi untuk memulainya dan juga menerapkannya di sekolah saya. Yes. Terima kasih juga Pak Fian sudah percaya kepada saya. Semoga peran saya di sini bisa membantu sedikit untuk kedepannya jenengan. Terima kasih Pak sudah mendengarkan apa keresahan saya dan solusi. Assalamualaikum Pak Andi. Ya, Pak. Bagaimana tadi sudah melakukan supervisi terhadap rekan yang butuh butuh solusi gitu. Itu jadi selama perasaan saya selama melakukan coaching ya agak bingung juga Pak, soalnya kita udah mati itu. Jadi tapi pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar Pak ya? Alhamdulillah kita berusaha menghadirkan kehadiran penuh. Nanti mohon tanggapannya juga. Saya berusaha menghadirkan penuh, saya berusaha mendengarkan dengan aktif, juga saya berusaha mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Jadi indikator yang sudah diinginkan dalam coaching tadi sudah terlaksana semua Pak ya? Menurut saya sudah. Saya sudah. Ya saya sudah berusaha mengajukan itu. Ya. Jadi tadi sudah saya amati dari proses coaching, terus mindfulness dengan yang sudah dilakukan Pak Andi dengan rekan tadi itu sudah tercapai semua Pak ya, sudah bagus. Setelah itu apa yang ingin Pak Andi kembangkan dalam setelah ini, setelah pelaksanaan supervisi? Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya saya ingin menjadi coach yang baik lah. Saya ingin menjadi coach yang baik, saya ingin berguna bagi teman saya ingin berguna bagi lingkungan saya dengan cara mungkin saya menjadi yang paling mudah adalah menjadi pendengar yang baik.
Jadi manusia memang butuh didengarkan Pak ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Usul provisi kali ini cukup sekian. Selamat siang dan melanjutkan aktivitas Pak Andi. Ya, terima kasih juga Pak sudah menjadi supervisor yang sangat mengamati kami. Nah, berjalan tadi makan, saya udah. Permisi Bu Linda. Iya Pak Andi, ada Bisa apa? minta waktunya sebentar? Minta waktu? Iya. Loh, Pak. Halo Ibu Linda. Halo Pak Rizal. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Selalu terlihat bahagia Pak. Ibu ada kepentingan keperluan apa menemui saya di ruang yang sunyi? Jadi begini Pak Rizal. Cut. Oke, Pak Rizal ini Pak Rizal. Sini Pak Rizal. Ya. Aku sebagai sambat hari ini. Iya, jadi hari ini kita tuh take video dengan penuh kerempongan ya. Jadi ini biar dialognya. Jadi semoga apa usaha kita itu bisa maksimal nanti dan terinspirasi oleh kelucuan kita ya. Nanti teman-teman juga ngikut bagaimana harus mengalir saja, Rizal. Iya. Pak Rizal. Jadi tugas dari modul berapa ini? 2.3 ya. Kami lakukan mengalir, jadi kita nggak ada yang tahu. Tadi coachnya mau cerita apa, kita nggak ada yang tahu. Supervisornya mau tanya apa, Nggak tahu. begitu. Jadi semuanya mengalir. Bahkan dari tadi pagi saya nunggu katanya janjinya jam 7. Iya, betul. Tidak ada orang. 9.15 OTW. Itu kelakuannya siapa? Nah, Saya pasti. tamunya sudah datang, tuan rumahnya makan sendirian. Nah, itulah yang terjadi hari ini teman-teman. Pada tanggal 18 Juli 2024 ada sesuatu yang menarik dari kami berempat. Nanti kita simpan di YouTube ya. Iya. Someday kita akan melihat. Ini oke. prosesnya. Ini prosesnya di SMK Negeri 1 Pujon. Siap. Boom. Ibu sampai saya ikuti.